wabarakatuh. Saya Dinda Oktavia Armandani. Saya dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 12. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam mutafak, sumber hukum Islam yang disepakati para ulama, PTS Fikih. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menurut etimologi, Al-Quran berasal dari kata bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah terminologi, Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab, dibaca bernilai ibrah. Selanjutnya kok isi Al-Quran ada 5, yaitu tauhid, ibadah, janji dan ancaman jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, riwayat dan cerita. Dasar keujian Al-Quran dan kedudukannya sebagai sumber hukum. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umat manusia untuk wajib mengamalkan semua perintahnya dan wajib meninggalkan segala larangannya. Pedoman Al-Quran ada 3, yaitu tidak memberatkan, meminimalisir beban, berangsur dalam menetapkan hukum. Yang kedua, al-hadis. Pengertian al-hadis menurut etimologi yaitu sesuatu yang dibicarakan, sedangkan menurut terminologi adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan maupun persetujuan. Bentuk al-hadis, ucapan, perbuatan, keputusan Nabi. Dalam kehujahan al-hadis, hadis memberikan pengertian bahwa hadis sumber hukum Islam yang wajib diikuti. Dasar keujian hadis sebagai sumber hukum Islam yang mengambil beberapa dalil. Yang pertama, dalil Al-Quran, dalil hadis, kesepakatan ulama sesuai dengan petunjuk akal. Fungsi hadis yaitu yang pertama, bayanut tafsir, yaitu penjelasan atau merinci ayat Al-Quran. Yang kedua, bayanut takrir, yaitu penguatan ketentuan yang telah diterapkan Al-Quran. Yang ketiga, bayanut tasrik, yaitu menetapkan hukum suatu perkara. Yang ketiga, jima. Segi etimologi, jima artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Dasar kedudukan sumber hukum, ijma sebagai dasar hukum walaupun terjadi perbedaan, namun mayoritas ulama sepakat bahwa ijma sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Macam-macam dan tingkatan ijma. Yang pertama adalah ijma zahri, yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas. Yang kedua, ijma sukuti, yang memaparkan pendapat secara jelas mengenai sesuatu hukum. Yang keempat, kias. Menurut bahasa artinya menyamakan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Rukun kias yang pertama, kejadian tindakan yang tidak ada hukumnya atau belum jelas hukumnya baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Yang kedua, kejadian yang telah ditentukan hukumnya baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Yang ketiga, iliyat. Yang keempat, hukum asal, yaitu hukum suatu kejadian yang sudah disebutkan. Ulama Sunni berpendapat bahwa qiyas adalah salah satu sumber hukum Islam atau disebut musbitul qiyas. Macam-macam qiyas yaitu qiyas aula, qiyas musawi, qiyas adna. Sebab-sebab dilakukannya qiyas yaitu adanya persoalan yang harus dicarikan status hukumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.